Adik-adik yang baik, hari ini kita akan mendengarkan kisah mengenai seorang santo yang diperingati pada hari ini, yaitu Santo Agustinus. Santo Agustinus diperingati setiap tanggal 28 Agustus. Santo Agustinus lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaste, Afrika Utara, dan diberi nama Aurelius Agustinus. Ia dibesarkan dan dididik di Kartago dan dibaptis di Italia. Ibunya adalah Santa Monica, seorang Katolik yang saleh dan pendoa. Kelak ibunda Santo Agustinus juga dinyatakan sebagai orang kudus dan menjadi pelindung bagi ibu rumah tangga. Agustinus sendiri memilih menganut aliran Manikeanisme, yaitu aliran yang menolak Allah dan sangat mengagumkan rasionalisme. Agustinus adalah seorang yang cerdas. Pendidikan dan awalnya ditempuhnya dalam bidang filsafat dan retorika, seni persuasi dan bicara di depan publik. Awalnya ia mengajar di Tagaste dan Kartago, namun ia ingin pergi ke Roma karena ia yakin bahwa di sanalah para ahli retorika yang terbaik dan paling cerdas berlatih. Karena itu pada usia 29 tahun Agustinus dan Alipius, sahabatnya, pergi ke Roma, Italia. Setelah beberapa saat tinggal di ibu kota kerajaan itu, Agustinus kembali merasa kecewa dengan sekolah-sekolah di Roma yang sangat lemah dan kurang bermutu. Sahabat-sahabatnya segera memperkenalkannya kepada kepala kota Roma, Symmachus, yang saat itu sedang mencari seorang dosen retorika untuk istana kerajaan di Milano. Agustinuslah yang kemudian mendapatkan pekerjaan itu dan pindah ke Milan untuk menerima jabatan itu pada akhir tahun 384. Pada usia 30 tahun, karir Agustinus semakin bersinar. Ia dikenal sebagai seorang profesor yang sangat disegani di Milano. Namun demikian, Agustinus merasa tidak nyaman dalam kehidupan di istana kerajaan. Suatu hari ketika ia sedang duduk di keretanya untuk menyampaikan sebuah pidato penting di hadapan kaisar, ia melihat seorang pengemis mabuk yang dilewatinya di jalan, hidup begitu bebas dan tidak diliputi rasa terikat. Melihat hal ini, ia semakin hari semakin gelisah. Ia mencari sesuatu dalam berbagai aliran kepercayaan untuk mengisi kekosongan jiwanya. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, jiwanya itu tetap kosong. Semua buku-buku ilmu pengetahuan yang dibacanya tidak menemukan keberadaan dan ketentraman jiwanya. Sejak awal ibunya tak bosan-bosannya menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci. Tetapi Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci pendekatannya terlalu sederhana dan tidak akan menambah pengetahuannya sedikit pun, pikirnya. Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak untuk kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya, serta berkat ajaran Santo Ambrosius, uskup kota Milan. Namun demikian, ia belum bersedia dibaptis karena belum siap untuk mengubah sikap hidupnya yang bergemilang kemewahan. Suatu hari ia mendengar tentang dua orang yang serta-merta bertobat setelah membaca riwayat hidup Santo Antonius Pertapa. Agustinus merasa malu. "Apa ini yang kita lakukan?" teriaknya kepada Alipius. "Orang-orang yang tak terpelajar memilih surga dengan berani. Tetapi kita, dengan segala ilmu pengetahuan kita, sehingga terus hidup bergemilang dosa." Dengan hati yang sedih, Agustinus pergi ke taman dan berdoa, "Berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa aku tidak menghentikan perbuatan dosaku sekarang?" Sekonyong-konyong ia mendengar seorang anak menyanyi secara berulang-ulang, "Ambillah dan bacalah." Agustinus mengambil kitab suci dan membukanya tepat pada ayat Roma 13 ayat 13 sampai 14. "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan.
Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini dia, Profesor, teriak Agustinus dalam hatinya. Inilah yang kucari. Sejak saat itu Agustinus mulai hidup baru. Pada tanggal 24 April tahun 387, Agustinus dipermandikan oleh Uskup Santo Ambrosius. Ia memutuskan untuk mengabdikan diri pada Tuhan dan dengan beberapa teman dan saudara hidup bersama dalam doa dan meditasi. Pada tahun 388 setelah ibunya wafat, Agustinus tiba kembali di Afrika. Ia menjual segala harta karun dan membagi-bagikannya kepada mereka yang miskin dan papa. Ia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius. Atas desakan Uskup Valerius dan umat, maka Agustinus bersedia menjadi imam. 4 tahun kemudian, Agustinus diangkat menjadi uskup di kota Hippo. Semasa hidupnya, Agustinus adalah seorang pengkhotbah yang ulung dan dikenang akan perjuangannya melawan ajaran sesat Manikianisme yang pernah dianutnya. Ia juga merupakan pahlawan iman gereja melawan bid'ah Donatis yang telah banyak menyesatkan umat beriman. Agustinus berusaha sekuat tenaga untuk membendung aliran sesat itu. Dalam sebuah debat terbuka dengan para Donatis, Agustinus mematahkan semua argumen mereka sehingga membuat banyak orang telah disesatkan kembali ke pengakuan gereja Katolik. Agustinus menulis surat-surat, khotbah-khotbah, serta buku-buku dan perencanaan biara di Hippo untuk mendidik biarawan-biarawan agar dapat mewartakan Injil ke daerah-daerah lain, bahkan ke luar negeri. Gereja Katolik di Afrika mulai tumbuh dan berkembang pesat. Di dinding kamar terdapat kalimat berikut yang ditulis dengan huruf-huruf yang besar. Di sini kami tidak membicarakan yang buruk tentang siapapun, dan terlambat aku mencintaimu Tuhan. Agustinus menghabiskan sisa hidupnya untuk mencintai Tuhan dan membawa orang-orang lain untuk juga mencintainya. Agustinus wafat pada tanggal 28 Agustus 430 di Hippo dalam usia 76 tahun. Makamnya kini terletak di Basilika Santo Petrus di Roma. Kumpulan surat, khotbah serta tulisan-tulisannya adalah warisan gereja yang amat berharga. Di antara ratusan buku karangannya yang paling terkenal adalah Pengakuan-Pengakuan dan Kota Tuhan. Tradisi lain yang cukup populer tentang kisah Santo Agustinus adalah suatu hari Agustinus yang berjalan di tepi pantai sambil menilai tentang Tuhan yang menyatakan tidak ada, serta kitab suci yang pernah disebutnya sebagai kitab yang selalu sederhana. Di pantai bibir ia melihat seorang anak kecil berusaha memindahkan udara dari laut ke dalam sebuah lubang kecil di pasir. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Agustinus pada anak kecil itu. Ia menjawab bahwa ia sedang mengeringkan air laut dengan memindahkannya ke dalam lubang kecil yang digalinya. Profesor Agustinus tertawa dan menjelaskan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Anak kecil yang sebenarnya adalah malaikat itu menatap Agustinus lalu berkata, "Pemahaman otak manusia yang kecil itu memahami Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu." Adik-adik yang terkasih, buah roni apa yang dapat kita petik dari kehidupan Santo Agustinus yang kiranya tetap relevan bagi zaman kita? Seluruh tema hidup Santo Agustinus dapat dirangkum dalam kata mencari Allah. Mencari Allah dan membiarkan diri kita ditemukan olehnya. Ya, kita perlu terus-menerus mencari Allah, menemukan Dia dan setia kepadanya, sehingga kita dapat tetap berjuang di tengah kehidupan di masa pandemik ini. Santa Monica adalah ibunya Santo Agustinus yang selalu setia mendampingi Agustinus hingga bertobat. Sekarang juga, adik-adik didampingi oleh ibu kita masing-masing dalam belajar online ini.
Bahtera keluarga akan berjalan dengan baik karena para ibu yang mengarahkannya dengan kasih Tuhan. Peranan ibu sangat mempengaruhi kehidupan setiap keluarga. Maka, adik-adik yang terkasih, sebentar marilah kita mendoakan ibu dan ayah kita masing-masing agar diberi Tuhan kekuatan dan kesehatan. Hendaknya Santa Monika dan Santo Agustinus dapat kita teladani, sehingga kita ketika keluarga kita berada di tengah kesulitan dan kesusahan dunia, kita tidak kehilangan arah dan dapat mengarunginya dengan penuh iman. Dengan mengenang kesaksian hidup mereka, kita akan semakin diingatkan panggilan kita untuk menggapai kekudusan di tengah dunia. Amin.